Halo teman-teman, selamat pagi. Eh, saya sering melihat iklan-iklan di YouTube atau di media sosial lainnya yang ada tagar eh, "Stay at home, save our family" atau "Work from home". Dan mengenai kebijakan pemerintah yang akan menggulirkan new normal pada Juli bulan depan, mungkin saya punya eh, pendapat tersendiri tentang masalah masalah ini, terutama yang yaitu yang sering dikatakan stay at home begitu kan. Termasuk oleh salah satu presenter ternama yang ada di uh, Indonesia. Kita sudah tahu siapa tanpa harus menyebut namanya. Kalau menurut saya, kalau stay at home mungkin bagi orang-orang uh, bagi rakyat miskin ya, bagi orang-orang yang miskin, stay at home atau jargon itu mungkin tidak tepat menurut saya. Karena apa? Yang mungkin untuk orang-orang kaya, stay at home itu pas dan cocok buat mereka. Karena dalam kondisi seperti ini, mereka secara finansial, secara ekonomi tidak mengkhawatirkan mereka punya banyak uang, punya banyak tabungan di mana-mana. Jadi kalau perlu apa-apa, mereka cuma bisa menggerakkan jarinya di gadget gitu, terus pesan apa yang mereka mau, tunggu beberapa menit, sudah pesanan datang. Enak kan? Bagikan di surga. Tapi jargon itu bagi rakyat kecil yang notabene secara ekonomi bahkan mereka sendiri tidak punya tabungan, yang hanya mengandalkan penghasilan sehari-hari. Contoh seperti mungkin tukang beca, abang ojol. Bukan berarti saya bermaksud menghinakan mereka, tetapi faktanya dalam sehari-hari ya, mereka memang harus keluar setiap hari untuk mencari penumpang, mencari klien sebagai sumber rezekinya buat buat mereka, buat menghidupi keluarga mereka. Karena kalau mereka suruh tinggal di rumah, terus mereka mau dikasih makan apa? Mereka dan keluarganya mau makan apa? Karena justru itu, mereka-mereka ini perlu diapresiasi, bukan malah dijudge sebagai uh, pembangkang, dinyinyiri sebagai orang yang tidak taat aturan pemerintah. Bukan mereka tidak mengerti dan bukan mereka tidak mau taat aturan itu, tapi mereka menyadari bahwa kalau mereka tinggal di rumah, terus siapa yang mau memberi makan anak, istri, dan keluarganya? Ya, yang tahu cara menghidupi mereka atau yang bertanggung jawab menghidupi mereka adalah keluarga sendiri. Yang tahu perut mereka adalah mereka sendiri. Jadi kepada orang-orang yang suka menulis di media sosial bahwa orang yang selalu ada terus di jalanan atau mencari nafkah di jalanan dibilang ngeyelah, inilah dan itulah segala macam. Ya, mereka yang menulis itu mereka hanya orang-orang yang seperti tidak mau tahu kondisi mereka yang sebenarnya, bahwa justru kalau mereka tinggal di rumah, ya mereka seolah-olah tinggal menunggu kematian datang aja. Mungkin mereka tidak mati oleh virus corona ini, tapi mereka bisa mati karena kelaparan. Karena tidak ada yang peduli terhadap keluarga mereka kecuali mereka sendiri. Karena kita sendiri tidak tahu kondisi keluarga mereka sebenarnya seperti apa gitu. Termasuk juga kita sendiri begitu. Jadi menurut saya biarkan saja mereka tetap bekerja seperti biasanya. Yang paling penting tugas dari kita-kita atau bahkan dari pemerintah adalah yang mengedukasi mereka agar mereka tetap beraktivitas seperti biasanya, tetapi mereka harus dikasih tahu bagaimana hidup sehat, bagaimana cara menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan dari virus-virus yang sedang virus corona yang sedang mewabah saat ini, supaya mereka tetap menjaga itu dan tidak merugikan klien-kliennya begitu. Jadi nafkah mereka juga lancar, klien-kliennya juga terjaga atau semuanya selamat dari wabah yang mematikan ini. Itulah yang harus dilakukan begitu. Karena ya bagi orang-orang
yang mampu secara finansial, berikanlah mereka support. Mungkin bisa dengan harta atau bisa dengan apapun yang kalian miliki. Kalau tidak bisa, cukup dengan doa. Cukup dengan doa supaya mereka tetap selamat, tetap aman, tetap lancar dalam mencari nafkah, supaya keluarganya bisa hidup sebagaimana layaknya kita, seperti itu. Karena kita tahu bahwa hidup dan mati adalah kehendak ilahi. Mereka hanya ilahilah, yang hanya Allah lah yang punya kuasa atas segala kehidupan yang ada di dunia ini, termasuk hidup dan mati kita. Yang menjadi kewajiban kita adalah tetap berikhtiar, jangan lupa berpasrah diri kepadanya, selalu memohon kepadanya, selalu memohon lindungannya kepadanya, dan selalu memohon bahwa rezeki kita dilancarkan semua. Karena tidak ada lagi yang kita bisa lakukan. Berharap dari orang lain itu tidak mungkin. Kita hanya bisa melakukan tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab kita sendiri. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga bangsa ini disegerakan, dipulihkan kembali, dan dijauhkan dari wabah virus corona yang berbahaya ini. Dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitulah kira-kira teman-teman, menurut saya, bahwa kita harus selalu mensupport satu sama lain agar kita semua menjadi kuat. Terima kasih, selamat pagi.